buku pedoman parenting yang berjudul Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak berdasarkan landasan hukum. Teman-teman, sudahkah kita mengetahui pengertian anak secara umum? Menurut Fitriani, tahun 2016, anak dalam pengertian yang umum mendapatkan perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Lalu, apa itu perlindungan hak anak? Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Teman-teman, sejak kapankah upaya perlindungan anak diberikan? Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan masa depan bangsa. Berdasarkan landasan yuridis, Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak. Landasan yuridis lainnya terdapat pada Konvensi Hak Anak, dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya, seharusnya pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Selain itu, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perwujudan dari perlindungan hak anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak. Berdasarkan hukum eksistensi, anak adalah sebagai subjek hukum. Maksudnya, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum terhadap hak-hak anak adalah persamaan dan kewajiban anak. Seorang anak akan memiliki
hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai ketentuan dan perundang-undangan. Apa saja unsur perlindungan eksternal dalam diri anak? Yang pertama yaitu adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum. Yang kedua yaitu adanya hak-hak istimewa dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Apa undang-undang tentang perlindungan anak itu? Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Apa saja perlindungan anak menurut undang-undang? Yang pertama yaitu Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu ada Pasal 23 dan Pasal 24. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga yaitu ada Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Yang keempat yaitu ada Pasal 72 ayat 2. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak. Hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain. Yang pertama yaitu ada untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua yaitu ada atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yang keempat yaitu ada memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kelima yaitu untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Yang terakhir yaitu ada untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Terima kasih.